Terkait dengan tren perkembangan jumlah investor di pasar modal dan untuk mengulas terkait fenomena ahli matematika yang saat ini mendominasi Wall Street, apakah ini wujud atau bukti jika cara strategi kuantitatif merevolusi dunia investasi? Saat ini telah hadir di studio CNBC Indonesia Stefanus Winarto, Director of Research PT Inovasi Financial Technology atau Makmur. Pak Stefanus, apa kabar? Baik, baik Mbak Neki. Baik, Pak Stefanus, selamat datang sekali lagi di studio CNBC Indonesia. Dan sebagai Director of Research dari Makmur, apakah kita bisa berkenalan terlebih dahulu? Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit background Bapak sampai akhirnya bisa berinvestasi di Wall Street seperti apa? Baik, baik. Iya, nama saya Stefanus Winarto dari PT Inovasi Financial Technology atau mungkin lebih akrab dikenal sebagai Makmur gitu. Nah, untuk background dan profil saya sendiri, saya itu lulus dari S2 di Georgia Institute of Technology di bidang Quantitative Finance. Dan kemudian itu saya lanjut untuk bekerja di salah satu asset management firm yang berada di Chicago, Amerika Serikat. Saat itu saya sendiri berada di investment team yang mengelola dana pensiun dan sovereign wealth fund dengan AUM size yang lumayan besar ya, lebih dari 100 triliun rupiah. Nah, perusahaan saya itu agak unik karena dalam mengambil keputusan investasi, mereka itu selalu mengedepankan prinsip investing dengan metode kuantitatif. Jadi saya bekerja di perusahaan itu kurang lebih 5 tahun dan pada tahun 2022 saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia untuk membantu membangun Makmur. Gitu. Baik, dan kita tahu Makmur ini sangat membantu pertumbuhan partisipasi investor retail dan individu juga pemula. Sebagai edukasi kepada masyarakat dan juga mungkin investor pasar modal yang kini sudah didominasi oleh generasi milenial dan juga Gen Z. Apakah ada tips untuk investor-investor baru ini? Bagaimana untuk lebih wise lagi berinvestasi mungkin di Wall Street? Mungkin untuk kita balik dulu ke versi Makmur gitu ya. Jadi Makmur ini kan sebenarnya didirikan untuk meningkatkan generasi sadar investasi di Indonesia. Jadi kalau kita compare dengan masyarakat Amerika, budaya investasi orang Amerika itu sudah sangat-sangat kuat. Jadi mereka itu sudah punya pengalaman karena terekspos dengan dunia investasi semenjak mereka kecil dan muda. Kalau kita compare dengan masyarakat Indonesia, budaya investasi kita masih tergolong rendah lah, masih sangat-sangat minim. Jadi Makmur hadir untuk menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia supaya mereka semakin rajin untuk berinvestasi. Nah, mungkin untuk menjawab pertanyaannya Mbak Aneke sendiri mengenai tips investor pemula, saya coba jawab dengan mengutip kata-katanya Warren Buffett tahun lalu di annual meeting-nya sendiri di Berkshire Hathaway annual meeting tahun lalu. Kalau kata dia itu, we've never made an emotional investing decision. Gitu, we've never made an emotional investing decision. Jadi kalau kata dia, emosi dan berinvestasi itu tidak boleh dicampur, gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa dipungkiri juga ketika kita itu investasi dan hasilnya positif, tentunya kita akan merasa senang dan happy. Dan gitu juga sebaliknya, kalau kita investasi dan hasilnya rugi, pasti kan kita akan merasa emosional, sedih dan negatif. Nah, menurut saya sih emosi-emosi tersebut ya normal-normal aja, gitu. Tapi yang saya setuju dengan kata-kata Warren Buffett, adalah yang penting kita tidak boleh mengambil keputusan investasi yang berdasarkan emosi. Gitu. Baik, terkait emosi ini penting sekali dalam berinvestasi karena emosi sering menjadi faktor yang membuat investor pemula salah mengambil keputusan. Apakah kita bisa bahas lebih jauh lagi mengenai metode kuantitatif yang mungkin bisa membantu investor mencegah hal tersebut terjadi? Ya, baik. Mungkin kalau kita bisa bahas dulu dengan dua prinsip investasi yang mungkin sudah banyak orang kenal gitu. Seperti technical analysis atau technical investing. Nah, kalau technical investing itu kan mereka berinvestasi dengan melihat tren harga atau melihat data volume perdagangan. Begitu. Kalau menurut saya sendiri, technical analysis dan technical investing itu penilaiannya agak subjektif. Karena dua orang yang melihat data yang sama, melihat price trend yang sama, melihat data volume perdagangan yang sama, tapi interpretasinya itu bisa berbeda-beda. Jadi menurut saya technical investing itu agak subjektif lah penilaiannya. Itu kan satu teknik yang orang-orang sudah familiar gitu. Nah, untuk yang kedua ada di fundamental investing, yaitu berinvestasi dengan melihat rasio keuangannya, membaca laporan keuangan secara mendalam dan mendetil. Nah, kelemahannya fundamental investing ini kalau saya lihat terutama di pasar modal Indonesia ya. Banyak sekali emiten-emiten di pasar modal Indonesia yang dari segi valuasi itu sudah sangat-sangat murah. Nah, jadi sangat-sangat atraktif dari segi valuasi. Nah, tapi ketika kita invest di emiten-emiten tersebut, harga sahamnya itu tidak naik-naik. Nah,
itu salah satu kelemahan dari fundamental investing terutama di pasar modal Indonesia. Nah, selain itu juga kelemahan dari fundamental investing adalah kemampuan seseorang untuk membaca laporan keuangan, menganalisa rasio keuangan dan macam-macam itu kan berbeda-beda. Dan bahkan untuk membaca laporan keuangan sendiri ada yang satu emiten saja laporan keuangannya ratusan halaman. Jadi dari segi implementasi menurut saya kurang realistis untuk setiap orang itu melakukan fundamental investing. Nah, itu kan dua teknik yang orang-orang sudah familiar gitu. Nah, ada satu alternatif lagi yang akan kita bahas lebih jauh lagi hari ini, yaitu quantitative factor investing. Kalau kita lihat dari segi katanya sendiri ya, quantitative factor investing. Nah, kuantitatifnya itu mengacu pada suatu proses yang mengikuti metodologi matematika yang dilakukan secara sistematis. Jadi penilaian yang mengikuti metode kuantitatif itu dilakukan secara objektif. Nah, itu kan kuantitatif. Yang faktor apa? Kalau faktor itu adalah suatu metrik penilaian terhadap emiten yang ada di investment universe tersebut. Jadi kalau kita gabung kuantitatif, faktor investing itu apa sih? Nah, quantitative factor investing itu adalah metode investasi yang mengedepankan investasi berdasarkan fundamental, yang fundamental itu dinilai secara objektif dan sistematis. Nah, faktor-faktornya itu bisa beragam ya, dari value factor, growth factor, quality factor. Dan setiap kali kita menilai salah satu factor, itu penilaiannya again dilakukan secara objektif dan sistematis atau menggunakan data gitu. Baik, menarik ya mendengar quantitative factor investing. Tapi terdengar kompleks mungkin untuk investor-investor pemula begitu. Lalu apakah investor ini harus menjadi pakar matematika dulu untuk bisa mempelajari hal ini? Nah, tentunya tidak perlu ya, karena sebenarnya produk investasi di pasar modal Indonesia pun sudah ada beberapa yang menerapkan metode quantitative factor investing. Jadi kalau kita bisa ambil contoh aja langsung reksadana yang menerapkan prinsip tersebut, reksadana dengan nama Shalendra MSCI Indonesia Value yang bisa dibeli di aplikasi Makmur. Nah, nama produknya adalah Shalendra MSCI Indonesia Value. Artinya proses pembentukan portofolio ini dan penentuan bobot dari emiten-emiten yang masuk ke produk ini itu mengikuti acuan dari metodologi yang ditetapkan oleh MSCI. Begitu. Jadi hipotesisnya ketika kita invest di produk ini, kita percaya bahwa dari segi emiten-emiten yang mempunyai valuasi yang atraktif itu cenderung akan outperform market. Nah, faktor valuasi untuk menentukan valuasinya contohnya seperti dividend yield, forward price to earning ratio, terus juga price to book value. Nah, kenyataannya benar karena Shalendra MSCI Indonesia Value itu ternyata outperform IHSG yang memberikan return 15% atau lebih dari 16% satu tahun terakhir, sedangkan IHSG itu return sekitar 10%. Baik, semakin menarik Pak Stefanus, kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.